Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Silaen dengan NIM 4212211013. Jadi di video ini saya akan membuat program simulasi tugas 1 pertemuan 5 dengan judul materi adalah diferensial. Jadi di tugas 1 ini terdapat soal, yaitu buatlah auto gauge parkiran mobil. Nah, jadi dengan sistem jika sensor masuk terdeteksi mobil, maka motor up menyala. Nah, kemudian jika mobil melewati sensor keluar, maka motor down menyala. Motor up dan down akan berhenti jika ditekan emergensi. Meskipun dirilis kembali, motor up dan down tetap berhenti. Simulasikan, motor up itu adalah lampu merah, motor down itu adalah lampu hijau, sensor masuk adalah tombol merah, sensor keluar adalah tombol hijau. Gambar konstruksi dan skematik. Jadi di sini diilustrasikan terdapat sebuah auto gauge. Nah, auto gauge itu seperti palang masuk dan keluarnya mobil. Jadi auto gauge parkir mobil. Nah, jadi jika sensor masuk ini di sini diibaratkan adalah tombol merah. Jadi pada saat tombol merah ditekan, atau aktif dan mendeteksi sebuah mobil. Nah, jadi kan sensor itu kan adalah input. Nah, tombol juga adalah input. Jadi diibaratkan sensor ini mendeteksi sebuah mobil, maka motor up menyala. Jadi motor up itu adalah lampu merah. Jadi lampu merah itu diibaratkan pada palang auto gate itu aktif atau naik. Jadi pada saat di sini ibaratnya ada sensor, di sini sensor dan di sini mobil. Jadi pada saat sensor ini mobil lewat dan sensor mendeteksi, maka palang ini akan terbuka, palang parkir mobil ini akan terbuka. Nah, itu tuh kita dapat menggunakan logika, berarti pada saat diberikan aksi, maka reaksi langsung bekerja pada saat waktu yang bersamaan dengan aksi yang diberikan. Nah, berbeda lagi dengan ketika mobil melewati sensor, maka motor down akan menyala. Nah, ini diibaratkan kan ini palang keluar. Jadi pada saat palang keluar ini sudah terbuka dan mobil melewati palang ini, jadi mobil ini melewati full dulu baru palang ini tertutup, karena pada saat mobil ini langsung lewat, atau ibaratnya sensor keluar ini kan adalah sensor tombol hijau. Jadi pada saat tombol hijau ini aktif, kemudian motor down ini langsung aktif, maka mobil ini belum selesai keluar, tapi palang auto gauge ini sudah langsung turun, jadi mengenai dari bodi atau bagian dari mobil ini. Jadi alangkah amannya apabila pada saat pintu auto gauge ini terbuka, mobil lewat, baru terjadi sebuah terjadi sebuah reaksi. Nah, jadi dia tidak langsung. Nah, oleh sebab itulah di sini kita menggunakan diferensial, yaitu LDF atau falling. Mungkin kita bisa langsung saja ke softwarenya. Kita project dulu, project new. Seriesnya tetap sama, FX5 CPU dengan tipe FX5U, program language-nya ladder. Itu default, kita ikuti saja. Nah, sama seperti video 4, sebelum kita memulai sebuah program, alangkah baiknya kita mengregister input dan outputnya terlebih dahulu di device command dan common device command. Jadi di sini dijelaskan bahwa sensor di sini terdapat dua buah sensor, yaitu sensor masuk dan sensor keluar. Nah, sensor itu kan adalah input. Jadi kita daftarkan terlebih dahulu inputnya. Jadi di sini menggunakan sensor masuk, yaitu tombol merah, dan sensor keluar, yaitu tombol hijau. Nah, di sini bisa kita register sensor masuk
Sensor masuk itu adalah tombol merah, dan selanjutnya adalah sensor keluar atau tombol hijau. Nah, kemudian itu untuk input. Nah, untuk outputnya adalah motor up dan motor down. Nah, motor up ini adalah lampu merah, dan motor down ini adalah lampu hijau. Untuk output itu device name-nya adalah Y0. Ini adalah motor up dan motor down. Motor up itu lampu merah, kemudian motor down itu lampu hijau. Oke, untuk input outputnya sudah, inputnya 2 dan outputnya juga 2. Kita bisa langsung ke diagram laddernya. Nah, kita buat untuk logika nomor 1 ini dulu. Buatlah auto gauge parkir mobil. Jadi jika sensor masuk terdeteksi, berarti tombol merah itu bernilai 1, maka motor up menyala. Maka motor up itu adalah lampu merah. Lampu merah menyala. Nah, ibaratnya lampu merah ini adalah auto gauge-nya. Jadi jika itu dia di waktu yang bersamaan. Nah, jadi kita bisa langsung menggunakan kontak NO. Ini adalah untuk si sensor masuk. Sensor masuk tadi kita register dengan X0. Nah, sensor masuk ini untuk membuat motor up menyala. Motor up itu adalah lampu merah. Berarti kita ambil coil untuk output dengan alamatnya adalah Y0. Nah, cuman kalau misalnya tombolnya ditekan terus motornya itu cuman menyala pada saat tombol ditekan tanpa dikunci dengan dirinya sendiri atau self holding, maka pada saat tombol ditekan dilepas, maka si auto gauge atau lampunya ini langsung mati. Oleh sebab itu kita gunakan untuk logika self holding. Jadi dia mengunci dirinya sendiri. Otomatis di sini kita ambil kontak NO dengan alamatnya adalah X0. Kita sambungkan ke sensor masuk ini. Nah, berarti soal untuk nomor 1 sudah terpenuhi. Kemudian soal nomor 2 adalah motor up. Kemudian jika mobil melewati sensor keluar, maka motor down akan menyala. Jadi di sini itu tidak akan mungkin pada saat pada saat tombol ditekan outputnya langsung bereaksi, tidak mungkin karena mobil itu belum keluar, sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Oleh sebab itu, disinilah baru kita dapat menggunakan kontak, yaitu LDF atau falling. Jadi falling ini konsepnya adalah pada saat sensor ditekan, dia tidak langsung aktif, melainkan ada delay. Jadi dia itu aktif pada saat dia dilepas. Aktif pada saat dia dilepas, dia akan men-trigger ke memori atau output yang kita sambungkan ke tombol ini, ke tombol LDF ini. Nah, kita bisa ambil di open kontak. Kemudian pada bagian kontak ini kita pilih yang ke bawah, panahnya ke bawah, dengan alamat adalah X1. Nah, mungkin saya bisa jelaskan terlebih dahulu, ini kontaknya NO ya. Nah, apa perbedaannya yang ke atas dengan yang ke bawah, panah atas dengan panah bawah? Nah, kalau panah atas ini dia itu adalah rising. Jadi kalau rising ini dia itu aksi dan reaksi itu bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Jadi maksud saya adalah pada saat tombol ditekan, maka dia akan memberikan trigger atau memberikan sinyal ke output untuk aktif. Sedangkan kalau untuk falling, pada saat tombol dilepas, maka dia akan memberikan trigger untuk si output hidup atau menyala. Jadi itulah perbedaan antara rising dengan falling. Kalau rising pada saat ditekan dia akan langsung aktif, sedangkan kalau falling pada saat dia ditekan dia tidak aktif, melainkan pada saat dilepaslah dia baru aktif atau memberikan sinyal ke si output.
Nah, di sini kita menggunakan falling karena dengan konsep auto gauge yang seperti tadi yang saya jelaskan untuk mobil keluar itu, jadi pada saat dilepas baru dia, jadi pada saat si mobilnya sudah pergi atau sensor tidak terdeteksi lagi, sensor off, maka baru si output ini akan bekerja. Oke. Kemudian ini kita sambungkan ke motor down. Motor down ini adalah lampu hijau. Kita ambil coil, tadi kita daftarkan dengan X1. Nah, ini juga harus dikunci ya. Kalau tidak dikunci, dia cuma aktif sesaat. Ini kita gunakan self folding kembali dengan mengambil kontak NO. Alamatnya adalah X1. Kita kunci. Nah, kita bisa coba dulu atau kita tes dulu per step. Nah, lalu kita ke debug simulation dan start simulation. Jadi kondisi awalnya tidak ada lampu yang hidup ya. Jadi pada saat sensor masuk ditekan atau sensor mendeteksi adanya sebuah mobil, nah otomatis ini sensornya akan aktif. Otomatis saya akan mengaktifkannya manual dengan debug, kemudian modify value. Nah, pada saat sensor aktif, maka akan mengaktifkan si motor up atau lampu merah. Motor up atau lampu merah ini adalah auto gauge-nya. Jadi pada saat sensor aktif mendeteksi mobil, auto gauge-nya akan aktif atau akan bergerak naik. Nah, kemudian berarti untuk logika yang ini sudah benar. Kita lanjut ke logika selanjutnya. Pada saat mobil melewati sensor keluar, maka motor down menyala. Nah, inilah yang saya jelaskan tadi. Jadi pada saat kita aktifkan ini si tombol hijau atau sensor keluar ini, kita aktifkan dengan debug, kemudian modify value, dia nggak ada aktif. Nah, dia aktif adalah pada saat kita lepas. Jadi dia aktif itu pada saat si mobil sudah pergi atau tidak terdeteksi lagi oleh si sensor ini. Jadi pas terdeteksi dia tidak ada respon apapun. Jadi pas sensor mobil ini sudah pergi meninggalkan si sensor ini tidak off atau tidak mendeteksi benda, maka inilah reaksinya. Debug, modify value. Nah, ini baru si motor down ini aktif atau menyala. Jadi pada saat mobil sudah melewati baru si auto gauge-nya ini bergerak turun. Nah, tetapi kan sekarang ini programnya masih belum benar karena keduanya masih sama-sama aktif. Oleh sebab itu, mari kita matikan terlebih dahulu dengan debug, kemudian simulation, stop simulation. Kemudian untuk mengeditnya dapat menekan Fn F2. Nah, di sini mereka masih sama-sama aktif sehingga untuk membuat si sensor masuk ini mati pada saat sensor keluar yang ditekan adalah kita dapat menggunakan kontak dari memori X1 memori Y1 ini di pemutus untuk coil Y0 ini dengan mengambil kontak NC dan nama alamatnya adalah Y1. Nah, ini pasti pada saat ini aktif, ini akan mutus sehingga yang aktif adalah si lampu hijau saja. Ya, lampu hijau saja. Nah, kemudian untuk perintah selanjutnya adalah motor up dan down akan berhenti jika ditekan emergensi. Meskipun dirilis kembali, motor up dan down tetap berhenti. Jadi motor ini akan berhenti ketika ditekan emergensi. Otomatis emergensi ini kita letakkan di sini sebagai pemutus untuk output Y0 dan untuk output Y1. Kita ambil kontak NC, kemudian kita buat emergensi tadi kita register dengan X2. Mungkin belum kita register, coba kita lihat. Oh, di sini belum kita register X0. Oh, di sini belum kita register. Kita register terlebih dahulu ya. Tombol emergency. Jadi di sini menggunakan 3 buah tombol dan 3 buah input atau tombol dan 2 buah output.
Nah, emergency ini pun kan dibilang bukan cuman motor up aja yang mati, melainkan motor up dan down. Berarti di sini di program yang untuk motor down juga kita beri kontak NC atau pemutus dari tombol emergency ini X2. Nah, coba kita jalankan program yang telah kita buat ini dengan convert, reboot all, kemudian ke online, ke debug, kemudian simulation, start simulation. Nah, ini kita bisa uh, jalankan dulu program yang logika pertama ini. Nah, jadi pada saat sensor masuk mendeteksi mobil, kita aktifkan dengan logika berarti satu di batch modify value. Jadi ini adalah kondisi si sensor masuk mendeteksi mobil atau benda ya. Otomatis lampu akan aktif, lampu lampu apa atau merah aktif. Nah, kemudian setelah itu mobil udah masuk nih ke dalam sebuah ruangan. Nah, mobil ini mau keluar lagi dari si ruangan ini. Berarti dia harus melewati sensor keluar. Berarti sensor keluarnya aktif. Nah, pada saat sensor keluar aktif, mobil udah pada saat sensor keluar aktif, mobil output ini tidak langsung bereaksi karena di sini kita menggunakan sistem falling. Jadi dia akan aktif apabila si sensor ini tidak mendeteksi benda lagi. Jadi kita tekan sekali lagi, kita balikkan. Nah, disinilah baru sih motor down atau lampu hijau ini aktif sehingga dia bernilai 1. Nah, pada saat dia aktif, dia akan memutus si si lampu merah atau motor up ini. Di sini saya gunakan pemutus atau kontak NC dari output Y1 ini. Oke, sesuai. Kemudian motor up dan down akan berhenti jika ditekan emergensi, meskipun dirilis kembali. Jadi, pada saat emergensi ditekan, keduanya akan mati. Kedua tombol ini akan mati meskipun ini berarti dalam kondisi tidak aktif lagi ya. Nah, jadi pada saat dirilis kembali pun dia akan tetap mati. Maksudnya pada saat ditekan maupun dilepas si tombol emergensinya, kedua output ini tetap akan mati atau tidak aktif. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai diferensial dan pada saat ini saya menggunakan dengan diferensial falling. Terima kasih dan semoga bermanfaat.